Salam damai Kristus. Keluarga yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini, hari Minggu biasa yang ke-25. Renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus menegaskan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam bahasa Aram, Mammon artinya harta dan kekayaan. Sejak zaman Yesus, manusia sudah menjadikan Mammon itu nomor satu. Buktinya, karena harta dan kekayaan, mereka menjadikan bait Allah tempat berdagang. Zaman sekarang, lebih parah lagi, dan memang sudah menjadi kecenderungan kita bila hati kita sudah melekat dengan orang atau benda atau kebiasaan tertentu atau jabatan. Maka kita akan menjadikan itu prioritas dalam hidup. Karena sudah menjadi prioritas, agaknya sulit untuk hilang dari hadapan kita. Bila kita menjadikan uang sebagai harta berharga, maka kita akan berjuang mati-matian untuk mencari dan mendapatkannya. Kadang-kadang sampai menghalalkan segalanya, baik demi uang. Misalnya, waktu 24 jam kita gunakan hanya untuk mencari uang. Bila bekerja adalah menjadi harta kita, dan sudah melekat, maka kita akan merasa tanpa bekerja hidup kita tidak bahagia. Bila anak kita menjadi harta, maka kita akan berjuang sampai lintas batas untuk menjunjung tinggi nama mereka supaya sekolahnya tinggi. Dan sekarang ini, banyak orang terseret dengan bermain HP, bermain game online, sampai dirasa itu adalah kebutuhannya dan bahkan sepanjang hari nyaman dengan bermain game, bermain HP. Keluarga yang terkasih tidak mudah melepaskan sesuatu yang kita anggap menjadi harta milik kita, termasuk kebiasaan seperti tadi. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya saat ini. Sebenarnya, dari segi harta sudah cukup untuk hidupnya, untuk hidup keluarganya. Tapi tetap saja ingin memiliki lebih lagi. Karena dan demi memiliki harta itu, orang sudah lupa kepada orang yang sesungguhnya sumber kekayaan itu, yaitu Allah sendiri. Bagi Yesus bukan soal kekayaan atau harta, tetapi tindakan dan sikap manusia, sikap kita terhadap kekayaan itu. Harta kekayaan kita adalah rahmat dan karena kasih Tuhan. Keluarga yang terkasih, hari ini, hari Minggu ini, Yesus menyadarkan kita supaya setia pada perkara kecil. Perkara kecil itu adalah harta duniawi.
dan setia pada perkara besar. Perkara besar itu adalah keselamatan kekal, harta surgawi yang abadi, dan kesanalah tujuan hidup kita. Kalau urusan harta dunia belum bisa setia, apalagilah harta surga. Harta dari dirinya sendiri bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk hidup yang lebih baik dan mendekatkan diri pada Tuhan, serta demi kemuliaan Allah. Maka dalam iman kita, doa, tindakan kebaikan adalah harta kekayaan kita mendekatkan diri pada Tuhan. Harta harus disyukuri dan digunakan untuk kesejahteraan sesama, kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Keluarga yang terkasih, mari kita gunakan harta yang kita miliki sebagai sarana mendekatkan diri pada Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai pusat untuk mencari harta itu. Dengan demikian, Tuhanlah yang akan menjadi harta utama kita. Karena memang kita jugalah harta Tuhan. Dan semua yang ada pada kita adalah dari Tuhan. Jika Tuhan kita jadikan harta milik kita, maka jelas bahwa Tuhanlah prioritas hidup kita. Kalau Tuhan sudah menjadi prioritas hidup kita, maka setiap hari kita pasti mengandalkan Tuhan. Bersama dengan inilah bukti kesetiaan dalam perkara kecil dan dalam perkara besar. Inilah tandanya siapa yang setia dalam perkara kecil akan setia pada perkara yang besar. Semoga kita sanggup melakukannya, berjuang terus-menerus tanpa henti. Kita bersama-sama menjadikan keluarga kita, menjadikan Tuhan sendiri menjadi harta kekayaan dalam hidup kita. Amin.